Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Seperti yang kawan-kawan semua tahu, rencananya kita ini kan mau mentokin alur cerita dari Stagnant Water. Tapi setelah aku pikir-pikir nih, kayaknya diselingin dengan alur cerita lain aja dah, biar yang nggak ngikutin Stagnant Water juga enggak bosan kalau Stagnant Water terus-terusan nantinya diupdate. Oke lah, jadi kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Assassin Ijin ya guys ya. Sebelum kita memulainya, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, langsung aja cus di deskripsi di bawah karena di sana juga ada link untuk traktirannya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part kemarin, Ijin menerobos masuk ke salah satu markas Yakuza karena salah satu bawahan Yakuza itu menyerang Ijin sebelumnya. Ijin menghabisi beberapa penjaga di depan sana dan juga di dalam, sampai tinggallah si ketua mereka yang mengambil salah satu katana yang terpajang di dekatnya. Sedangkan Ijin terlihat mengambil pisau kecil di lantai dan memasang kuda-kuda teknik pisau ala asasinnya. Si ketua pun tertawa ngelihat itu dan dia bilang, "Kau kira kau bisa apa dengan pisau kecil itu, ha?" Jadi tanpa basa-basi, si ketua langsung menyerang Ijin menggunakan teknik berpedang yang udah lama dia latih cukup keras selama ini. Namun setiap serangan pedang dan setiap teknik yang dia lancarkan diblokir dengan sempurna dan dengan santai oleh Ijin. Ngelihat itu, si ketua benar-benar gak bisa menyembunyikan wajah kagetnya sama sekali. Dia bilang dalam hati, Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana mungkin dia memblokir semua seranganku cuma dengan pisau kecil itu? Dengan secepat kilat, Ijin pun memegangi sebelah tangan ketua yang sedang mengayunkan pedang tersebut dan ceras. Rentetan tebasan memotong kulit-kulit tangan dan perut sampingnya. Darah mulai bergucuran dengan begitu derasnya. Karena serangan yang dahsyat itu, si ketua menjatuhkan katananya karena nggak ada tenaga lagi untuk menggenggamnya. Dan sebuah tendangan yang kuat ke arah perutnya membuat si ketua itu langsung lemas di pojokan. Ijin pun mendekati si ketua dan duduk di dekatnya sambil bilang, "Jo Seong-hun, kenapa kau menyerangku?" Si ketua Yakuza itu sambil tersenyum ngejawab, "Entahlah brengsek." Tanpa basa-basi, Ijin langsung mengambil salah satu jari tangannya dan klak, dipatahkan begitu saja. Seong-hun berteriak menahan rasa sakit yang sangat hebat tersebut. Ijin kembali bilang, "Jawab." Tapi Seong-hun dengan urat-urat yang menahan rasa sakitnya itu, dia bilang, "Persetan denganmu ke barat." Dan klang, satu jari lagi dipatahkan oleh Ijin yang ngebuat dia kembali berteriak dengan kuat mengerang kesakitan. Ijin mengambil sebelah tangannya yang lain dan mau kembali mematahkannya. Tapi Seong-hun yang udah gak sanggup lagi menahan siksaan tersebut pun berteriak, Tunggu, akan ku jawab. Aku diberi perintah oleh anggota Kongres baik Jinhan, hancurkan kepalanya dan buat dia geger otak. Itulah perintahnya. Aku gak tahu rincian lainnya. Aku cuma disuruh untuk menyerangmu. Aku berkata jujur." Setelah mendengarkan jawaban tersebut, Ijin pun pergi dan menelepon si detektif yang anaknya ditabrak oleh anggota Kongres itu. Ijin langsung to the point dan dia bilang, "Orang yang menabrak anakmu adalah anggota Kongres by Jinhan." Tentu tiba-tiba mendengarkan itu, si detektif langsung terperanjat kaget dan nanya dari mana Ijin mengetahui informasi tersebut. Karena saat pertama kali ketemu, Ijin kan cuma bilang kalau orang yang menyerahkan diri itu bukanlah orang yang sama dengan pelaku tabrak lari itu. Dan bagaimana sekarang tiba-tiba Ijin bisa menyimpulkan hal ini? Ijin pun bercerita, ada beberapa orang yang mau membungkamnya. Dan ketika dia melacak orang-orang yang berusaha untuk membungkamnya itu, dia mengetahui kalau dalang semuanya adalah Kongres by Jinhan. Awalnya Ijin sama sekali gak kenal siapa itu Kongres by Jinhan juga. Tapi ketika mendengarkan pengakuan dari orang yang mau membungkamnya itu dan mencari tahu tentangnya lebih jauh, Ijin akhirnya sadar kalau pelaku tabrak lari dan Kongres by Jinhan adalah orang yang sama. Si detektif sangat marah mengetahui semua fakta tersebut dan bahkan si Kongres dengan tenangnya sekarang kembali mencalonkan diri dalam urusan politiknya setelah apa yang dia lakukan terhadap anaknya.
Si detektif memberitahukan kepada Ijin untuk jangan keluar rumah demi keamanannya. Lalu setelah telepon dengan Ijin ditutup, si detektif pun menghubungi rekan detektifnya yang lain yang mengurus masalah Ijin dan tabrak lari tersebut di kantor polisi sana. Dia memberitahukan semua yang Ijin sampaikan kepada si kawan tersebut. Si detektif nggak sadar kalau orang yang dia beritahu itu adalah antek-antek Kongres yang bahkan mengatur untuk menghilangkan saksinya. Si detektif meminta diinvestigasi ulang dan dia meminta perlindungan saksi untuk Ijin karena Ijin saat ini ditargetkan oleh penyerang. Detektif korup tersebut pun terus mengatakan kalau kasusnya udah ditutup dan perkataan seorang bocah tuh gak bisa dipercaya, bro. Namun karena dia juga nggak mau kalau dirinya dicurigai, dia dengan basa-basinya bilang kalau dia juga akan mengurus kasus ini dan mencoba meminta perlindungan saksi. Tapi kayaknya detektif ini nggak puas dengan jawaban rekannya tersebut. Dia pun menelepon Chadusik untuk meminta kelompok gangster terbaik provinsi untuk melindungi Ijin. Chadusik pun ngejawab, jadi intinya kau ingin aku mengawasi Ijin, begitu, melindunginya. Dan bagaimana juga ceritanya dengan perlindungan yang kau bilang tadi? Si detektif dari balik telepon pun bilang, aku udah mencoba untuk mengajukan perlindungan saksi, tapi prosesnya pasti akan memakan waktu lama. Sampai saat itu tolong bantu aku. Aku berencana pergi langsung ke rumah Ijin sekarang. Aku gak bisa membiarkan anak itu sendirian terlalu lama. Chadusik dari balik telepon merespon slow dan dia bilang, gitu. Aku rasa kau gak perlu melakukan itu. Si detektif bingung dong dengan jawaban tersebut. Apa maksudmu gak perlu? Kau kan juga mengenalnya. Aku gak bisa menjelaskan detailnya, tapi siswa Ijin itu sedang berada di dalam bahaya yang serius saat ini. Sambil tersenyum, Dusik pun bilang lagi, iya, itulah sebabnya aku bilang kayak gitu. Karena aku mengenalnya dengan baik, makanya semua yang kau katakan itu gak perlu. BTW, sedang di mana Ijin saat ini? Di sebuah kantor yang mewah, terlihat beberapa penjaga udah terkapar di lantai, gak sadarkan diri. Dengan wajah yang sangat kaget, si Kongres ngelihat ke pintu kantornya. Matanya terbuka dengan lebar. Dan benar aja Ijin udah ada di depan kantornya dengan para penjaga yang pingsan di bawah kaki-kakinya. Jadi apakah si Kongres ini mengenali Ijin? Jawabannya iya, karena beberapa hari yang lalu si Kongres udah diperlihatkan langsung foto Ijin dan dia bilang ini saksinya. Walah, sayang sekali wajahnya kan tampan kayak gini. Saat dia ngelihat Ijin di balik kantornya, si Kongres bilang dalam hati, kenapa dia bisa ada di sini? Si Kongres ngelihat ke arah bawahannya dan bilang, sial, aku benar-benar gak menyangka kalau situasinya akan jadi seperti ini. Ini karena ketidakbejusan mereka dalam bekerja. Si Kongres pun mengubah wajahnya dan berbicara dengan santai kepada Ijin. Dia bilang, kamu siapa ya? Kenapa melakukan semua ini? Ijin gak menjawab apapun. Dia memutar rekaman interogasinya dengan Xiang Hun sebelumnya, di mana Xiang Hun menceritakan kalau anggota Kongres Bai Jihan telah menghubunginya dan menyuruhnya untuk membungkam Ijin. Bahkan jika Ijin mati itu lebih baik. Tentu Kongres dan bawahannya kaget dong mendengarkan rekaman tersebut. Apalagi dia tahu suara orang yang ada di balik rekaman tersebut. Tapi terlihat si Kongres berusaha untuk menepis semua tuduhan tersebut. Dengan wajah yang marah juga ngeselin, dia bilang, apaan ini, ha? Siapa kau berani menjebakku seperti ini? Kau ingin menjebakku dengan tuduhan konyol seperti itu sampai membuat rekaman dan melakukan semua ini? Dengan santai Ijin ngejawab, karena aku melihatmu menyebabkan kecelakaan mobil dan kau melarikan diri saat itu. Jadi mau gak mau kau harus membungkamku, bukan? Tapi Ijin gak bodoh. Dia kembali menunjukkan telepon yang dipegangnya dan dia bilang ini adalah HP milik Jo Xiang Hun. Di dalam sini terlihat jelas lalu lintas telepon dan berbagai pesan dari nomormu yang menghubunginya. Terlihat dari wajah Kongres dia sedikit panik, tapi dia tetap berusaha untuk melawan sampai akhir. Si Kongres berusaha terlihat santai dan duduk di kursinya sambil bilang, kau pikir orang yang bukan siapa-siapa sepertimu bisa melakukan sesuatu kepada aku? Bukti? Memangnya rekaman seperti itu bisa digunakan sebagai bukti? Siapa yang akan percaya dengan kata-kata preman sepertinya? Itu gak lebih dari sekedar bukti kalau kau dan si preman itu yang berusaha untuk memerasku.
Ijin ngelihat si Kongres dan hanya diam. Karena ngelihat Ijin diam, si Kongres makin besar kepala dan dia berteriak, "Kau udah macam-macam dengan orang yang salah, Cah. Apa kau tahu ada berapa banyak orang yang menggangguku sampai aku berhasil ke dalam titik ini? Aku ini Bai Jinhan." Tapi dengan santai Ijin ngejawab, "Sepertinya kau salah paham akan sesuatu. Ponsel ini gak cuma berisi permintaanmu untuk membungkamku, tapi ponsel ini juga berisi informasi tentang berbagai tindakan kriminal yang telah kau lakukan dan stafmu perintahkan kepada Jo Seong-hoon." Muka si Kongres langsung panik dikit, gak ngaruh dong. Ijin melanjutkan dan dia bilang, "Tahun lalu kau mengancam seorang wanita yang dilecehkan secara seksual olehmu di sebuah tempat hiburan. Kau mengancamnya menggunakan Seong-hoon untuk mencegahnya melakukan pengaduan. Lalu kau juga menggunakan Jo Seong-hoon untuk mengintimidasi penduduk yang tinggal di tempat yang ingin kau beli supaya kau mendapatkan harga yang murah. Setelah mendapatkan informasi tentang proyek pembangunan tersebut juga, si Kongres langsung berteriak kepada bawahannya untuk segera merebut ponsel yang dipegang oleh Ijin itu. Tapi tentu pegawai rendahan seperti itu manalah mungkin bahkan untuk menyentuh ujung rambut Ijin sekalipun. Dengan santai Ijin menghindari terjangan dari si pengawal tersebut dan menendang tulang geringnya sampai dia meringkuk kesakitan di lantai. Dalam situasi yang memanas tersebut, detektif antek-antek Kongres pun datang dan dia bilang, "Apa yang terjadi di sini? Ada salah satu ajudan yang melaporkan kepada aku untuk datang secepat mungkin kemari." Ngelihat si detektif datang, wajah Kongres yang dari tadi panik langsung tersenyum lega dan puas. Dia langsung berakting sebagai korban dan dia bilang, "Anak itu!" Dia tiba-tiba menerobos masuk kemari, menyerang para penjaga dan berusaha memerasku. Si detektif korup itu pun mendekati Ijin dan bilang, "Kau harus ikut denganku atas tuduhan penyerangan dan juga pemerasan." Tiba-tiba si Kongres berteriak lagi, "Siswa itu juga merebut HP-ku." Detektif kembali mendekati Ijin dan bilang, "Bukankah harusnya kau menyerahkan itu selagi aku berbicara dengan baik-baik?" Ijin pun kembali bilang ke detektif korup itu, "Aku gak mungkin menyerahkan bukti kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan itu sendiri." Dalam hati si detektif dia bilang, "Apa? Bagaimana mungkin bocah ini tahu semuanya?" Si detektif pun nanya ke Ijin, "Omong kosong apa yang kau katakan, bocah?" Ijin pun membuatnya paham dan dia bilang, "Jo Seong-hoon juga udah mengumpulkan bukti bahwa anggota Kongres Bai Jinhan telah memberikanmu uang. Dan bukti itu ada di smartphone Jo yang ada di tanganku ini." Detektif itu pun langsung menyerang ke arah Ijin mau merebut HP yang dipegangnya. Tapi ya gak semudah itu Ferguson. Ijin menangkap tangannya, memelintirnya ke belakang sampai tulangnya bergeser. Dia mengerang kesakitan di lantai. Ngelihat itu Kongres berteriak, "Kau berani sekali mengancam seorang anggota Kongres dan bahkan menyerang seorang detektif. Ini adalah negara yang diatur oleh hukum. Kau pikir kau bisa lolos setelah melakukan sesuatu seperti ini, ha? Apapun yang terjadi aku pasti akan." Tiba-tiba beberapa orang datang dan bilang, "Gak akan ada masalah yang akan terjadi nantinya." Orang yang datang itu ngebuat orang-orang di seluruh ruangan sangat kaget, terutama si Kongres dan juga detektif korup juga bawahannya juga. Yap, itu adalah pemimpin perusahaan raksasa SW Group. Beserta bawahannya juga ada si detektif yang anaknya jadi korban tabrak lari. Ngelihat kedatangan pemimpin tertinggi SW Group, bawahan Kongres bilang dalam hatinya, Kenapa bisa pemimpin SW ada di sini? Apa dia ada janji pertemuan dengan Kongres Bai Jinhan?" Pemimpin SW pun langsung menyapa Kongres dan dia bilang, "Lama nggak berjumpa anggota Kongres Bai." Dengan tubuh yang bergemetaran, Pak Kongres bilang, "Apa yang membawa Anda kemari?" Lalu kakek SW pun ngelihat ke arah Ijin dan dia bilang, "Aku dengar cucuku ada di sini. Jadi aku datang kemari." Spontan mereka semua yang ada di ruangan kaget dong ya. Bahkan detektif korup dan detektif korban pun kaget. Si detektif korban bilang dalam hatinya, "Anak itu adalah cucu pemimpin SW." Dengan nada yang ketakutan, si Kongres berjalan mendekati pimpinan SW dan dia bilang, "Pimpinan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya sama sekali gak tahu kalau anak itu punya hubungan dengan Anda." Tapi langkah si Kongres langsung dihalangi oleh tangan kanan pemimpin SW dan dia bilang,
Semua informasi yang dikirimkan oleh Ijin akan diserahkan melalui detektif Go In-wook. Dan semua yang telah Anda lakukan sejauh ini akan diselidiki secara menyeluruh. Terlihat wajah si Kongres cukup fucked up sekali ini. Si kakek SW pun langsung mengajak Ijin pergi dari sana. Anggota Kongres yang panik berteriak, "Pemimpin, tunggu, jangan begini." Tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Sebuah telepon masuk. Ketika dia angkat, ternyata itu adalah ketua partainya. Dan dia bilang, "Kau udah tamat? Apa kau udah gila? Kenapa dari semua orang kau malah berurusan dengan SW? Aku gak mau mendengarkan penjelasan apapun darimu lagi. Dan anggota kongres lainnya juga gak akan mendakapi panggilan apapun darimu. Mereka pasti khawatir kalau mereka akan ikut terlibat. Besok partai akan mengambil tindakan untuk mengeluarkanmu." Seketika HP si kongres terjatuh karena dia begitu shock mendengarkan pernyataan tersebut. Seperti semua yang dimiliki saat ini direnggut tanpa bersisa sedikit pun. Dunianya runtuh dalam sekejap. Gak berselang lama polisi datang melakukan penangkapan terhadap mereka. Si detektif mendekati rekannya yang korup tersebut dan menarik bajunya dengan sangat marah sambil bilang, "Keparat kau. Gak cukup menerima suap, sekarang kau bahkan juga melindungi pelaku tabrak lari yang menabrak anakku." Detektif korup itu cuma bisa bilang, "Sunbai, aku rasa ada kesalahpahaman di sini." Kata-katanya pun langsung dipotong dan dia bilang, "Diam, aku udah mengantongi semua bukti yang ada. Kau benar-benar akan tamat dan gak bisa lolos lagi dari sini." Sedangkan di tempat yang lain, pimpinan SW dan Ijin terlihat sedang berbicara di sebuah lorong. Kakek SW bilang kalau dia kebetulan lewat dan mampir di sini. Tapi sebenarnya Paman Cadusik lah yang menelepon tangan kanan kakek SW dan menceritakan kalau Ijin sedang berada di sebuah masalah saat ini. Makanya dengan sesegera mungkin si kakek SW langsung meluncur meninggalkan semuanya dan menuju ke tempat Ijin. Beberapa saat kemudian terlihat Ijin diantar ke depan rumahnya oleh mobil pimpinan SW. Setelah mengucapkan terima kasih, Ijin pun pamit masuk. Tapi pintu mobil kakek SW pun dibuka dan dengan santainya si kakek itu pun pergi menuju ke rumah Ijin begitu saja yang ngebuat Ijin sedikit kebingungan. Ijin nanya, "Maaf pimpinan, apakah Anda ingin datang berkunjung ke rumah saya?" Kakek SW pun ngejawab, "Kebetulan aku juga ada urusan di dekat sini, jadi nggak perlu dipikirkan." Ketika si kakek sampai di depan pintu rumah Ijin, kakek Ijin pun langsung datang menyambutnya sambil bilang, "Selamat datang, kami udah menunggu. Makasih udah jauh-jauh datang kemari." Dayun, adiknya Ijin, kaget dong ngelihat siapa yang datang rumahnya. Dia mendekati Ijin dan nanya, "Kak, ada apa ini?" Ijin ngejawab, "Aku juga nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu kalau mereka ini saling mengenal." Dayun bilang kalau kakeknya tadi memintanya untuk membantu menyiapkan makanan sederhana karena ada temannya yang akan datang. Ijin sedikit bingung dan bilang, "Teman?" Kakek SW saat ini udah berada di depan meja makan dengan makanan rumahan yang penuh di atas meja. Ya ampun, nggak perlu repot-repot kayak gini juga, kan jadi enak. Dan setelahnya kakek Ijin dan pimpinan SW saling bertukar pembicaraan layaknya senior dan junior yang udah lama nggak berjumpa, atau lebih tepatnya kayak kawan lama yang udah terpisah lama. Ijin dan adiknya cuma bisa diam mematung ngelihat situasi yang gak biasa ini. Oke, jadi hari-hari pun berlalu seperti biasa. Ijin bersekolah kembali seperti biasa di kelasnya. Terlihat Jae Hyuk dengan begitu semangat bilang, "Akhirnya karya wisata akan segera tiba." Seluruh kelas begitu semangat dengan event kali ini. Sukjo mendekati Ijin dan dia bilang, "Nanti aku kirimkan lokasi penginapan, rute perjalanan ke emailmu Ijin." Dan sepulang sekolah, Sukjo juga berkoordinasi dengan Ijin soal karya wisata kali ini. Soalnya mereka kan membawa orang penting, yaitu cucunya SW Group alias Siuna. Jadi harus ada perencanaan yang matang untuk itu. Waktu berlalu dengan cepat dan gak terasa udah pukul 5 pagi aja. Ijin pun sampai ke rumahnya. Dayun bangun dan bilang, Opa baru pulang jam segini. Bukankah sebentar lagi akan ada karya wisata? Apa gak masalah?" Ijin ngejawab kalau gak masalah. Tadi dia ada beberapa urusan yang harus dia urus terlebih dahulu. Gak berselang lama si kakek keluar dari kamarnya dan memberikan uang saku ke Ijin sambil bilang, "Ini uang saku untukmu, makanlah yang enak di sana." Ijin hanya bisa diam menerima kebaikan dan kehangatan keluarganya ini. Dia benar-benar bersyukur punya keluarga yang super baik.
Gak berselang lama, para murid pun udah tiba di bandara dan menaiki pesawat. Ijin berada di samping Yuna dan duduk bertiga dengan Sukjo. Yuna bilang, wah ini pertama kalinya aku ikut karya wisata. Aku benar-benar sangat menantikannya. Beberapa menit kemudian pesawat pun terbang dan semua orang terlihat sangat senang karena hal ini memang benar-benar event yang benar-benar mereka nantikan bersama. Tapi suatu hal yang gak terduga terjadi. Seorang kopilot ternyata sedang menyamar dan menodongkan pistol ke arah pilot utama. Dia bilang, diam dan lakukan apa yang kukatakan. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di next video kita akan masuk ke bagian yang seriusnya ya kawan-kawan. Dan juga ada para numbers juga kemungkinan. Nantikan terus alur cerita Assassin's Ijin hanya di channel Focuser Anime dan stay update.